Hai teman-teman, perkenalkan saya dari kelompok 1 mata kuliah kewirausahaan Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua salah satu bentuk wirausaha makanan tren sekarang, yaitu food container. Nama food container yaitu Emi Shiva Only 5K. Berbicara mengenai kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui cara berpikir yang kreatif dan bertindak yang inovatif dalam rangka untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. 5 tujuan umum dalam kewirausahaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah wirausahaan yang berkualitas. Nah, dengan demikian, dengan meningkatnya jumlah kewirausahaan yang semakin banyak, maka itu akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Nah, hal tersebut akan membantu perekonomian sebuah negara atau dalam masyarakat tertentu. Nah, yang kedua yaitu mensejahterakan rakyat. Nah, semakin majunya sebuah kewirausahaan akan membutuhkan sumber daya manusia yang semakin banyak pula. Nah, hal tersebut akan mendorong lapangan pekerjaan bagi semua elemen masyarakat. Nah, jadi jika kewirausahaan tersebut maju atau bisnis tersebut maju, maka akan membutuhkan sumber daya manusia yang banyak pula. Yang ketiga yaitu menanamkan semangat wirausaha dalam masyarakat. Nah, jadi seorang wirausahawan yang diharapkan memiliki sifat yang memiliki sikap dan semangat yang tinggi, jiwa yang tangguh, kompetitif, kreatif, inovatif. Nah, alangkah baiknya jika sikap-sikap tersebut juga dapat ditularkan ke orang lain. Nah, itu kenapa wirausahaan sangat menanamkan semangat wirausahaan dalam masyarakat. Nah, yang keempat yaitu menyuburkan semangat yang berinovasi. Nah, jadi semangat yang berinovasi, seorang wirausahawan yang diharapkan mampu membuat tren yang baru. Nah, artinya apa? Seorang kewirausahaan harus terus berinovasi agar menciptakan tren-tren yang baru. Nah, yang kelima yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewirausahaan. Jadi, tujuan kewirausahaan adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewirausahaan. Dengan banyaknya orang yang berwirausahaan, maka lapangan pekerjaan akan banyak pula yang bermunculan. Artinya apa? Dengan adanya tujuan dari kewirausahaan itu akan menumbuhkan lapangan pekerjaan yang baru. Nah, maka
pengangguran juga akan semakin berkurang. Nah, itu tadi 5 tujuan umum dalam kewirausahaan. Membahas bagaimana kemudian ciri-ciri dan karakteristik seorang wirausaha. Yang pertama, ciri dan karakteristik seorang wirausahawan yang pertama itu yang pertama memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Artinya bahwa rasa percaya diri menentukan keberhasilan suatu usaha. Dari rasa percaya diri ini, seorang wirausaha akan memiliki sikap yang optimis, tidak bergantung pada orang lain, dan kemudian akan memiliki rasa semangat yang tinggi dalam menjalankan usahanya. Yang kemudian yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Artinya bahwa seorang wirausaha akan melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencapai dari apa yang telah ditetapkannya, untuk mencapai hasil yang telah diinginkannya. Kemudian yang ketiga, berjiwa kepemimpinan. Dalam suatu usaha, seorang tidak dapat berdiri sendiri. Seorang wirausaha membutuhkan keterlibatan pihak-pihak lain. Kemudian untuk membangun hubungan baik dengan orang-orang yang dapat mendorong atau kemudian membantu dalam mencapai tujuan yang diinginkannya. Maka disinilah dibutuhkan seorang wirausaha yang berjiwa kepemimpinan untuk membangun dan kemudian menjalin kerjasama dengan baik oleh orang-orang yang dapat membantu pencapaian tujuan. Kemudian yang original, artinya bahwa seorang wirausaha harus memiliki ide-ide yang inovatif, kreatif, dan mampu untuk menganalisis peluang dan memanfaatkan peluang itu menjadi sebuah keuntungan untuk pencapaian tujuan. Kemudian berikutnya, berani mengambil resiko. Setiap usaha, baik usaha kecil ataupun usaha besar, pasti memiliki resiko tersendiri. Nah, disinilah sosok seorang wirausaha. Dia mampu menganalisis resiko-resiko dan kemudian mampu menghadapi dan tidak menjadikan resiko itu sebagai hambatan. Kemudian Nah, selanjutnya kita berbicara tentang manfaat kewirausahaan. Nah, adapun manfaat dari kewirausahaan yang pertama yaitu peluang dan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Kemudian yang kedua, ada peluang untuk melakukan perubahan. Kemudian yang ketiga, ada peluang untuk mencapai potensi diri seutuhnya. Kemudian yang keempat, ada peluang untuk meraih keuntungan yang optimal. Dan yang kelima yaitu peluang untuk berperan aktif dan mendapatkan pengakuan di dalam masyarakat. Ada 4 tahapan umum yang harus dimiliki seseorang atau harus dilewati seseorang jika ingin melakukan kewirausahaan. Yang pertama yaitu tahapan memulai. Tahapan memulai merupakan tahapan yang paling pertama sebelum kita memulai sebuah bisnis. Jadi harus ada niat dan harus ada tekad dalam memulai sebuah kewirausahaan. Yang kedua, tahapan melaksanakan usaha. Setelah ada usaha yang telah dimulai, kemudian seseorang yang akan melakukan kewirausahaan harus melaksanakan usaha atau mewujudkan usaha yang akan dilakukannya. Nah, yang ketiga, mempertahankan usaha. Nah, setelah melaksanakan usaha, tahapan ini adalah mempertahankan kewirausahaan merupakan tahapan yang paling urgent. Nah, jika seseorang tidak bisa mempertahankan usahanya, maka usaha tersebut akan mengalami penurunan. Nah, jadi tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting dalam berwirausaha, yaitu tahapan mempertahankan kewirausahaan. Nah, tahapan yang selanjutnya, tahapan yang keempat yaitu mengembangkan kewirausahaan. Nah, jadi sikap dari wirausahaan yang memiliki sikap inovatif, kreatif, dan ingin berkembang. Nah, maka itu seorang wirausahaan harus mengembangkan usaha yang telah dipertahankan tersebut agar mengalami perubahan-perubahan atau mengalami peningkatan secara signifikan. Nah, itu materi sikap dalam kewirausahaan. Pertama-tama teman-teman harus mengetahui bahwa sikap seorang entrepreneur itu merupakan respon ataupun tanggapan serta tindakan seorang entrepreneur terhadap objek-objek tertentu untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian pertanyaannya di sini adalah sikap apa sih yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur dalam menjalankan usahanya? Nah, menarik di sini bahwa sikap seorang entrepreneur itu yang harus dimiliki, yang pertama tentunya disiplin. Disiplin di sini adalah ketaatan atau kepatuhan seorang entrepreneur terhadap tugas dan pekerjaannya.
dengan dalam menggerakkan semangat dan motivasi tentunya untuk apa? Untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah komitmen. Komitmen di sini artinya percaya pada dirinya, percaya dengan kemampuannya untuk percaya dengan produk yang dimiliki, terhadap usaha yang dimiliki tentunya, tanpa harus mendengar perkataan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah jujur. Jujur di sini merupakan landasan orang kewirausahaan. Karena kenapa? Dengan adanya kejujuran berarti tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan atau tidak terjadi kecurangan. Contoh kecilnya, ketika seorang wirausaha itu sudah menuliskan pada menu daftar menunya itu harganya itu adalah 5.000, tetapi pada saat dibayar di kasir itu harganya menjadi 10.000. Itu kan menjadi tindak kecurangan seorang entrepreneur. Maka jujur itu harus dimiliki, karena jujur juga merupakan landasan moral dalam agama juga itu sendiri. Kemudian yang keempat ada yang dikatakan dengan mandiri. Mandiri di sini artinya seorang wirausaha mampu menciptakan new creating product. Artinya mampu menciptakan produk-produk baru, inisiatif baru dalam dirinya tanpa harus menunggu orang lain memberikan masukan, tanpa harus menunggu orang lain datang untuk memberikan ini yang harus kamu buat, ini yang harus kamu lakukan. Oleh karena itu sikap seorang entrepreneur itu mandiri juga diperlukan. Kemudian terakhir adalah komunikatif. Komunikatif dalam artian mampu berkomunikasi baik dengan konsumennya, mampu menerima tanggapan serta kritikan dari konsumennya, sehingga konsumen juga merasa bahwa adanya hubungan timbal balik, ada yang menjual, ada yang membeli, dan hal tersebut juga merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang kewirausahaan. Materi terakhir yang akan saya bawakan itu mengenai faktor kegagalan dalam kewirausahaan. Perlu teman-teman ketahui bahwa seorang entrepreneur itu merintis usahanya itu tidak selamanya sesuai yang diharapkan, tidak selamanya berjalan lurus, tidak selamanya. Karena kenapa? Pasti terdapat kesulitan-kesulitan, baik itu di awal, di tengah usaha yang mereka rintis, di tengah jalan itu mempunyai kemunduran atau bahkan mengalami kegagalan. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan kegagalan dalam wirausaha seorang entrepreneur. Yang pertama itu mengenai lokasinya. Lokasi di sini penentu, menurut saya pribadi, penentu pada saat kita melakukan wirausaha. Artinya lokasi ini yang mudah dijangkau oleh konsumen sehingga bisa mendatangkan orang banyak dan tentunya bisa dijangkau dengan cepat oleh konsumen. Kemudian yang kedua itu adalah tidak mempunyai visi dan misi. Visi di sini merupakan gambaran ke depannya seperti apa, mau dibawa orientasi ke depan bisnis kita seperti apa. Kemudian misinya di sini adalah tindakan-tindakan atau metode-metodenya, sehingga ketika tidak mempunyai visi dan misi yang jelas ke depannya, tentunya usaha tersebut akan mengalami kemunduran ataupun kegagalan. Kemudian yang ketiga, tidak percaya diri. Tidak percaya diri di sini adalah seorang entrepreneur itu tidak percaya kepada kemampuannya sehingga mereka takut untuk mengambil sebuah resiko. Padahal resiko di sini adalah salah satu hal yang perlu dimiliki untuk menciptakan produk-produk terbaru atau new creating product dalam usahanya. Karena dia terus berada di dalam zona nyamannya, terlalu nyaman pada zona aman, sehingga dia merasa, oh, produk saya sudah diminati, sudah di banyak yang membelinya, sehingga dia tidak perlu lagi menciptakan sesuatu yang baru, berkutik pada zona amannya, tidak percaya diri lagi tentunya. Kemudian yang keempat adalah kurangnya pengetahuan manajemen, yang artinya kurang mengetahui bagaimana dari segi perencanaannya atau planningnya, kemudian organizingnya, bagaimana mengorganisir semua hal apa yang perlu dikerjakan pertama, kemudian yang kedua, dan yang ketiga bagaimana pengelompokannya,
Kemudian yang ketiga adalah equating-nya, sasaran pasarnya itu seperti apa ke depan, itu tidak ter equating secara benar atau pengarahannya. Kemudian yang keempat adalah controlling, itu melakukan riset pasar, tidak melakukan hal-hal tersebut, tidak melakukan apa yang diminati sekarang di pasaran. Nah, tentunya seorang entrepreneur itu tidak dibutuhkan teoritis saja, ilmu teoritis saja, tetapi perlu adanya tindakan terjun langsung ke lapangan ataupun berbicara dengan konsumennya, serta dapat menerima masukan dan kritikan serta saran dari para pelanggan, dan tentunya tidak berpuas diri serta terus mengembangkan usaha-usahanya agar lebih baik.